الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صادق الوعد الأمين، أرسل الله له رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam mazhab, para tabi'in, tabi'in, para muqallidin, para hufad dan para mufassirin, para fuqaha dan para muhaddisin, para sufiyin, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga insya Allah kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, setelah menunaikan ibadah fardu subuh berjamaah dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan pelajaran yang sedang kita pelajari saat ini adalah pelajaran yang berhubungan dengan ihsan. Ihsan itu bahasa mudahnya artinya baik. Baik hubungan kepada Allah, baik hubungan kepada sesama makhluk. Ini ihsan. Definisinya anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah
seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan di dalam dirimu Allah melihat dirimu. Ini ihsan, merasa dilihat oleh Allah. Ada perasaan Allah itu maha melihat. Orang yang duduk pada kedudukan ihsan berarti ia duduk pada kedudukan ma'rifat. Ma'rifat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya berpengetahuan. Berpengetahuan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah itu maha melihat, maha berkuasa, maha mendengar, maha berkehendak, maha berpengetahuan, maha hidup, maha berkata-kata. Jadi ma'rifat diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya Allah itu maha melihat. Satu ini aja kita amalkan, Allah itu maha melihat, maka ibadah kita pasti baik. Satu ini aja kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya Allah itu maha melihat, maka perbuatan kita pasti baik. Saya tidak mengatakan insya Allah baik, tapi saya akan mengatakan pasti baik. Kenapa pasti baik? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri Al-Baghdadi. Aku meyakini bahwasannya Allah itu melihat diriku, makanya aku malu berbuat kemaksiatan. Merasa dilihat oleh Allah. Berarti kalau kita merasa dilihat Allah, maka kita ada perasaan malu di dalam diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka sama kedudukannya dengan kedudukan ihsan. Baik kepada Allah, baik kepada sesama makhluk. Orang yang duduk pada kedudukan ihsan berarti duduk pada kedudukan ma'rifat. Ulama tauhid menyebutnya insan kamil, manusia yang sempurna. Insan kamil, manusia yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna itu? Jawabannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang sempurna? Jawabannya Allah yang menyempurnakan. Karena beliau itu berakhlak dengan akhlak Allah, berkata-kata dengan kata-kata Allah, berperilaku dengan perilaku Allah, bersifat dan bernama dengan sifat dan nama Allah. Jadi Nabi Muhammad itu berperilaku dengan perilaku Allah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu berperilaku dengan perilaku Allah atau berakhlak dengan akhlak Allah? Allah yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Allah yang mengatakan akhlak Rasulullah itu mulia, makanya disebut manusia yang sempurna. Basyarun, manusia, basyar, manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kata-katanya itu kata-kata Allah. Wa ma yantiqu anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang dikatakan beliau itu adalah apa yang diwahyukan Allah padanya. Jadi kata-katanya itu kata-kata Allah. Bernama dan bersifat dengan nama dan sifat Allah. Dari mana kita mengetahui bahwasannya baginda Rasulullah itu bernama dan bersifat dengan nama dan sifat Allah? Allah yang menyampaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasulullah itu rauf rahim. Rauf dan rahim. Lembut, rauf, santun, rahim, penyayang. Itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul itu bernama dan bersifat dengan nama dan sifat Allah. Tapi bukan Allah. Rasulullah itu bukan Allah. Allah yang menyematkan akhlaknya ke dalam diri baginda Rasulullah. Allah yang menyematkan nama dan sifatnya ke dalam diri baginda Rasulullah. Allah yang menyematkan perkataannya ke dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu insan kamil, manusia yang sempurna. Dan kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, ingin seperti Rasulullah, ingin sempurna seperti Rasulullah. Makanya untuk menuju kepada kesempurnaan itu disusunlah satu kitab, namanya kitab Hikam. Banyak sekali ulama menyusun kitab Hikam, cuma yang di antara sekian kitab tadi ada yang dikenal oleh sebagian masyarakat, khususnya di negeri Asia, yaitu kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah yang disarah di dalam kitab Iqadul Imam. Isinya teori, semuanya isinya teori agar kita bisa duduk pada kedudukan ihsan. Isinya semuanya teori agar kita bisa duduk pada kedudukan ma'rifat. Isinya semuanya teori agar kita bisa duduk mencapai derajat yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Maka yang pertama, perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kitab Hikamnya itu adalah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudid julal. Ciri orang yang bergantung kepada amal, ciri orang yang bergantung kepada ibadahnya, ciri orang yang bergantung kepada amal kebaikannya, ciri orang yang bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah, nuqsanur raja, maka akan berkurang harapannya. Kapan? Inda wujudid julal, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Apabila seseorang itu bergantung kepada amalnya, bergantung kepada ibadahnya,
dalam melakukan setiap amal, dalam melakukan setiap ibadah, bergantung kepada amal kebaikannya dalam melakukan setiap amal kebaikan. Kalau dia orang Islam, dia bergantung juga kepada Allah untuk menentukan perbedaan orang yang pergantungannya kepada Allah itu maksimal atau tipis, tolak ukurnya, standarnya SNI, standar nasional Indonesia, standarnya itu ukurannya, timbangannya, tolak ukurnya nuqsanur roja, berkurangnya harapan. Kapan? Inda wujudid julal, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Jadi ukurannya itu berkurang harapan, bahasa mudahnya itu kecewa. Orang yang kecewa itu berarti pergantungannya kepada sebab dalam menentukan akibat sangat tinggi sekali. Pergantungannya kepada Allah sangat tipis sekali. Inilah yang disebut dengan asbab, orang yang duduk pada kedudukan asbab. Pergantungannya kepada sebab dalam menentukan akibat sangat tinggi sekali. Dia bergantung juga kepada Allah, tetapi pergantungannya kepada sebab dalam menentukan akibat lebih besar dari pergantungannya kepada Allah. Berarti orang ini pergantungannya kepada Allah sangat tipis sekali. Ini yang disebut dengan ahlul asbab. Sedangkan orang yang tetap melakukan proses sebab dalam menentukan akibat dan dia juga bergantung kepada Allah, tetapi ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya, dia tidak berkurang harapannya kepada Allah. Berarti orang yang semacam ini pergantungannya kepada Allah maksimal, lebih besar daripada pergantungannya kepada sebab dalam menentukan akibat, tetapi tetap melakukan proses sebab dalam menentukan akibat. Pada saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya, maka dia tidak berkurang harapannya, tetap bergantung kepada Allah. Dia tidak kecewa. Kenapa dia tidak kecewa? Kenapa pergantungannya kepada Allah tidak berkurang? Karena dia mengetahui Allah lah yang mengatur alam semesta. Allah lah yang menentukan apa saja yang terjadi di alam semesta. Dan pergantungannya kepada Allah sangat maksimal sekali. Inilah yang disebut dengan ahlut tajrid. Jadi ada ahlul asbab, ada ahlut tajrid. Ada orang yang duduk pada kedudukan asbab, ada orang yang duduk pada kedudukan tajrid. Nah, kita yang mana? Kita ini duduk pada kedudukan yang mana? Ucapan kita, sikap kita, perilaku kita itu menunjukkan kedudukan kita. Standarnya itu tadi. Apabila orang itu bergantung kepada sebab dalam menentukan kepada akibat lebih besar daripada pergantungannya kepada Allah, berarti orang itu duduk pada kedudukan asbab.
apabila pergantungannya kepada Allah lebih besar daripada pergantungannya kepada sebab dalam menentukan akibat, berarti orang itu duduk pada kedudukan tajrid. Setelah mengetahui kedudukan masing-masing, maka beramallah, maka beribadahlah, maka berbuatlah sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tapi kebanyakan manusia itu ingin mencapai kedudukan yang lebih baik daripada kedudukan sebelumnya, sehingga sebahagian dari umat Nabi Muhammad ini ketika melihat ada orang yang mendapatkan prestasi lebih setingkat para wali, lalu ingin melakukan amalan-amalan yang diamalkan oleh para wali dan ingin duduk di sana. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah, iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minas sahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk duduk pada kedudukan tajrid sementara Allah menempatkan engkau pada kedudukan asbab, berarti di situ ada syahwat, ada nafsu yang tersembunyi. Bolehlah kita mengamalkan amalan para wali, boleh. Cuma jangan langsung begamatan. Waliullah itu zikirnya 10.000 setiap malam, istighfarnya 10.000, tasbihnya 10.000, tahmidnya 10.000, takbirnya 10.000, tahlilnya 10.000, hauqolahnya 10.000, salawatnya 10.000, saraba 10.000. Nah itu saraba itu bahasa Banjar. Saraba 10.000 itu amalan waliullah. Bahasa Indonesianya itu serba 10.000. Kita yang orang awam duduk pada kedudukan asbab, ingin mengamalkan amalan waliullah, jangan 10.000 dulu, 10 aja. Istighfarnya 10, saraba 10, tasbihnya 10, tahmidnya 10, takbirnya 10, tahlilnya 10, hauqolahnya 10, sholawatnya 10, saraba 10. Ini baru belajar hendak beramalan, langsung 10.000 ambil tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kada sampai 10 biar baru 7 gugur tasbihnya. Bila gugur tasbihnya berarti yang mengikut tasbih itu berarti guring, berarti guring, berarti pas bangun as-salatu khairum minan naum, bangun berarti teguring sih Den. Karena baru tingkatan pemula sudah mau 10.000, lain kelasnya. Begitu juga sepeda motor balapan tuh, nah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jangan kita mengumpati kelasnya Valentino Rossi, jangan. Marc Marquez, jangan. Dani Pedrosa, jangan. Lorenzo, jangan. Hafal juga ulun. Penggemar motor GP juga. Ulun ke Balikpapan dari Samarinda, di sebelah kiri Valentino Rossi, sebelah kanan Marc Marquez. Motornya sama, motor GP. Terdulu siapa kira-kira sampai 1/4 jam bubuhannya berdua sampai ke Balikpapan. Bebulik kurang berselisihan dengan ulun. Ulun hanyar di kilo 25 hanyar. Takutan gugur. Bubuhannya berdua nih kan mereng,
lintuhutnya menyala, oh, menyala di lintuhutnya nih. Lintuhutnya apa bahasa Indonesianya? Lutut. Di lututnya tuh ada besi, jadi kalau nikung ke kiri itu tak sangkut lintuhutnya tuh menyala, ke kanan lintuhutnya menyala, ulun takutan sangkut, lisak tuh bang, sangkut langsung gugur tuh bang. Lain kelasnya, jangan diumpati. Tapi kalau hendak coba-coba bisa aja, cuma tahu-tahu ukuran diri. Motornya aja barat sudah, sepeda motornya tuh barat sudah berdahulu. Yang kada bisa jangan coba-coba. Yang sudah ikut kelas dunia aja banyak yang guguran, apalagi seorang yang kada biasa. Tambahnya tuh pak, sudah kutub-kutub kan, ya hanya sekali gas, sudah kilo 20 sudah. 2-3 kali gas sampai sudah 1/4 jam sampai di Balikpapan, bebulik berselisihan dengan ulun masih menggitir-gitir, masih kelasnya lain. Cuma hendak coba-coba bisa aja, cuma itulah kemampuan diri. Nah, keinginanmu untuk bertajrid sementara Allah menempatkan engkau pada kedudukan asbab, berarti di situ ada syahwat yang tersembunyi. Bolehkah kita beramalan? Boleh. Cuma lihat kemampuan diri. Sidin 10.000, kita mampunya 10 aja. 10 aja. Dan 10 itu banyak sudah. Istighfar 10, tasbih 10, itu banyak sudah. Ukurannya apa? Tasbih gugur, guring berarti orangnya. Standarnya gugur. Kenapa ulun jadi tahu? Pengalaman. Sudah berusaha hendak jual 10.000, kada kawa, kada sampai 100 gugur tasbihnya. Hanya istighfar, belum tasbih lagi. Baru astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hanya istighfar, belum tasbih lagi, sudah gugur tasbihnya. Bagi mereka yang diberikan Allah kedudukan tajrid, maka beramallah sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Bagi mereka yang diberikan oleh Allah kedudukan asbab, maka beramallah sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Yang asbab beramal dengan kedudukan asbabnya, yang tajrid beramal dengan kedudukan tajridnya. Bagaimana, ya kan? Bagaimana untuk menentukan apakah kita ini duduk pada kedudukan asbab atau duduk pada kedudukan tajrid? Apabila kita itu banyak bertanya tentang setiap kejadian, kenapa? Nah, tenang. Bila ada kejadian, kenapa? Tanpa kita sadari, kita telah duduk pada kedudukan asbab. Yang berceramah hari Minggu pagi, tanggal 2 Zulqa'dah, bertepatan dengan tanggal 13 Juni, yang berceramah meninggal. Ya kan gitu kan? Kenapa? Nah itu tanpa refleks gitu ya. Kenapa? Sidin pas balik ke rumah ke kamar mandi, gugur di kamar mandi. Padahal banyak orang yang gugur di kamar mandi kada mati. Ya kan? Coba kita tuh refleks. Kenapa? Sidin beisukan habis pengajian di sini balik ke rumah makan durian sorangan, menghabiskan 3 biji durian yang ganal itu. Habis makan durian rabah Sidin, kolesterolnya naik. Nah kan, padahal banyak orang yang kolesterolnya tinggi kada meninggal, tapi itu refleks meninggal. Kenapa? Ya kan?
ampal, sidin pas di rumah ampal, asmanya kambuh, ampal ngarannya, asmanya kambuh. Rupanya sidin tuh pakai semprotan itu, rupanya habis semprotan itu kadikat menukar, hungal-hungal meninggal. Oh, padahal banyak orang yang hungal-hungal masih hidup, ya kan? Cuma kita kebanyakan seperti itu, meninggal. Kenapa? Sidin sakit kepala, murid dari pengajian, minumnya dengan es jeruk, nah, minum obat, tukar obat, minum obat dengan es jeruk, lalu meninggal. Padahal banyak orang minum obat dengan es jeruk kada meninggal, ya kan? Kenapa? Sidin habis makan obat, minum air kelapa, meninggal. Tidak ada masalah sebetulnya, tapi itulah manusia. Hati-hatilah kalau minum obat, jangan minum air kelapa, kada apa-apa. Orang yang makan obat lalu minum air kelapa itu kada meninggal, dijamin asal masih bernapas. Itu ulun jamin biar asal masih bernapas saja hidup biar. Cuma manusia itu seperti itu, meninggal yang berceramah besokan itu, maka sehat jantung sidin. Nah tuh habis-habisan sudah, jantung tuh kehabisan. Di mana-mana ya orang meninggal tuh jantung semuanya ya, jantung. Adalah orang yang meninggal yang jantungnya masih berdetak biar, kolesterolnya 300, gula darahnya 700, ayo ulun angkat semuaan, asam uratnya 15 kelebihan sama, tekanannya 200, ya kan, jantungnya masih berdetak, ulun jaminnya hidup, ulun jamin itu jantungnya masih berdetak. Nah sekarang penyakitnya ndak ada, habis kesini rabah, dibawa ke rumah sakit, diperiksa normal semuanya, gula darahnya bagus, asam uratnya bagus, kolesterolnya bagus, tekanannya normal, ya kan, periksa ginjalnya bagus, sidin masih ujar dokter keuyuhan. Itu kehabisan penyakit, kecapean. Apa yang dimaksud dengan kecapean? Kecapean itu orang tuh tidak pernah menyangkul, lalu menyangkul, itu kecapean. Itu berarti itu singkal-singkal awak pian, tangan singkal, paha singkal, inya tidak pernah menyangkul lalu menyangkul, itu kecapean. Itu inya tidak pernah main bulu tangkis, tidak pernah lalu main bulu tangkis, sejam main bulu tangkis, singkal-singkal badan, itu kecapean. Atau inya suka main bulu tangkis, tiap malam main bulu tangkis, lalu perai semingguan, singkal-singkal juga, itu kecapean itu. Atau inya biasa ke pasar berjualan, karena lockdown, ini bukan naik daun lah, lockdown, kada boleh berjualan, lalu di rumah seminggu, itu kecapean juga, stres. Orang yang biasa ke pasar disuruh di rumah seminggu, stres, itu kecapean juga. Itu yang dimaksud dengan kecapean. Orang yang biasa bekerja disuruh berdiam, atau orang yang tidak bisa bekerja disuruh bekerja, kecapean. Atau orang yang biasa berpikir disuruh jangan berpikir, kecapean itu ya. Atau orang yang tidak biasa berpikir disuruh berpikir, stres ya. Itu yang dimaksud dengan kecapean. Dari mana ulun mengetahui? Ulun bertakun lawan dokter masalahnya. Ada orang meninggal, semuanya bagus, ujar dokter kecapean. Apa maksudnya? Diterangkan sidin. Oh, itu maksudnya. Jadi orang yang biasa berdiam disuruh bergerak, kecapean. Atau orang yang biasa bergerak disuruh berdiam. Ulun sering mendengar ada anak-anak yang nyaman sudah hidupnya diisi orang tua, hidup masih orang tuanya biasa mencangkul, biasa berkebun. Bah,
pian tuh di rumah aja kedusah lagi mencangkul supan ulunina. Ulun ini banyak duit. Ujar sidin kada papa, aku biasa sudah. Jangan lagi balah di rumah aja. Stres sidin di rumah itu. Tangan tuh gatal mengambil cangkul aja tuh lagi pian. Karena sudah terbiasa mencangkul. Pian diisi ding sanak, pian nyaman sudah. Ding sanak pian tinggal di rumah. Inya makan guring aja di rumah. Ini kalau ada kesamaan kesah lo minta ampun minta maaf. Ini kesah aja kada bujur ini. Ustadz ini nyinggung ulun kah? Kada. Ini kesah aja. Ulun menerangkan kecapean. Ini diisi ting sanak, diisi keluarga tinggal di rumah. Di rumah tuh makan guring aja. Lalu ujar pian coba pangkam tuh mencangkul menggali sumur di rumah tuh nah. Itu gali aja pian. Kada sampai 10 menit lapahnya keuyuhan pian. Pian paksa hari-hari kayak itu minggu depan meninggal sih dia tuh kecapean karena tidak biasa bekerja, disuruh bekerja. Makanya di pemerintahan itu minta ampun minta maaf ada istilah persiapan pensiun, ya kan, persiapan disiapkan sudah supaya kada tekajut. Yang biasa turun ke kantor tiba-tiba kada turun ke kantor tuh terkajut pian. Cuma ada orang yang sudah pandai mahirnya begawi turun begawi, cuma bila habis begawi Sabtu Minggunya ke kebun. Pensiun kada ada masalah, tiap hari ke kebun nih. Yang jadi masalah yang tiap hari ke kantor ada kegiatan di kantor tiba-tiba kada begawi, lock di rumah langsung, stop di rumah langsung. Nah tuh stres pian. Kenapa? Karena rumah itu rutenya kamar, ruang tamu, dapur, kamar, ruang tamu, dapur. Bila dapur buka tudung, dari kamar buka tudung makan, ya kan? Padahal tahu isinya, mengetahui isi tudung tuh mengetahui ke ruang tamu, bila ke dapur buka tudung lagi itu pian. Stres jadinya, buka tudung pulang makan lagi, buka tudung pulang makan lagi. Yang dulu timbangannya 70 naik 20 kilo langsung. Nah itu stres itu, obesitas apa ngarannya tuh? Obesitas, obesitas, kelebihan makan terus. Nah ya kan, contohnya ulun kan, yang dulu 70 sekarang 110 sudah. Belah mak guru pian lah makan apa? Kada makan apa-apa, nasi ron mentega aja ulun. Cuma hari-hari setahunan lockdown itu aja dimakan. Begana lawak pian. Kan usah olahraga. Kira-kira demikian. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Betul. Terima kasih Ustadz. Masalah kajiannya pagi ini sungguh menarik. Ustadz sering menyatakan bahwa dalam kita belajar ilmu itu ada ilmu makrifat kalau tidak salah Ustadz ya. Nah tapi yang satu sisi yang pernah saya dengar bahwa sebelum kita meninjau ke makrifat itu ada dinamakan ma'rifatun nafs. Nah itu apa maksudnya ma'rifatun nafs itu? Apakah setiap wali itu harus melangkahi atau mempelajari masalah ma'rifatun nafs itu? Apakah orang awam juga bisa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. 1 ilmu yang berhubungan dengan keimanan, 2 ilmu yang berhubungan dengan keislaman, 3 ilmu yang berhubungan dengan keihsanan. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apabila kita berbicara tentang iman, berarti kita berbicara tentang hakikat. Kalau ada pertanyaan, kenapa? Ya kan? Karena kalau kita berbicara tentang iman, itu kita tidak tahu, semuanya tidak ada yang tahu. Contoh, iman kepada Allah.
Adakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat selama hidup di dunia ini pernah bertemu dengan Allah? Tidak ada. Tapi kalau ulun bertanya, siapa Tuhan pian? Jawabannya Allah. Sementara tidak pernah bertemu. Dari mana kita mengetahui Allah itu Tuhan kita? Dari firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu Allahu la ilaha illa hu qul hu. Nah itu dalam Quran kita mengetahui kiamat, iman kepada kiamat. Kalau kita berbicara kiamat, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu beriman kepada hari kiamat? Jawabannya pasti sama. Kedua, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kiamat? Jawabannya pasti sama, tidak pernah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya kiamat itu pasti terjadi? Jawabannya dari firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal parasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mambus fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita mengetahuinya dalam Quran, firman Allah, dan itu harus menjadi keyakinan yang mantap yang tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Apabila kita bicara Islam, kita bicara syariat. Syariat itu hukum. Apabila kita bicara hukum, kita bicara fikih. Apabila bicara fikih, kita bicara pemahaman. Apabila kita bicara pemahaman, kita akan berbicara perbedaan pemahaman. Maka hormatilah orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Jadi sepanjang bertanya itu apa hukumnya, ulama berbeda pendapat. Apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Bicara Islam, kita bicara syariat. Sarana untuk mencapai hakikat namanya thariqat. Thariqat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jalan, bahasa Indonesianya metode, bahasa Indonesianya sarana, bahasa mudahnya madhab. Thariqat, perpaduan iman dan Islam, buahnya ihsan. Perpaduan syariat, thariqat, hakikat, buahnya ma'rifat. Orang yang duduk pada kedudukan ihsan berarti dia duduk pada kedudukan ma'rifat atau yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Dan setiap individu dari kita, umat Nabi Muhammad, ingin menuju kepada kesempurnaan hidup. Supaya hidup kita sempurna bagaimana? Supaya nyaman bagaimana? Dunia nyaman, akhirat nyaman, sakratul maut nyaman. Ini sempurna berarti. Maka kita harus yang pertama mengenal. Nah, yang disebut dengan ma'rifat. Ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awal daripada agama itu mengenal Allah. Tapi kita tidak akan bisa mengenal Allah, harus melalui wasilah, perantaraan. Bisalah kita langsung mengenal Allah? Tidak bisa. Illa maddalat dalil ala khilafihi, kecuali ada alasan-alasan yang menyalahinya. Apa alasan yang menyalahinya? Tiba-tiba Allah kasih petunjuk, langsung
tiba-tiba dia bisa berbicara tentang Allah. Mudah bagi Allah. Tapi itu dari sekian juta orang, atu aja seperti itu. Dari sekian banyak orang, 1-2 orang aja yang dapat ilmu seperti itu. Kita harus mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka yang kedua, ma'rifatur Rasul. Kenali Rasulullah. Karena Rasul itu pernah bertemu dengan Allah. Rasul itu pernah bertemu dengan Allah. Yang kedua, Rasul itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya Rasul itu bernama dengan nama Allah, bersifat dengan sifat Allah, berperbuatan dengan perbuatan Allah, berkata-kata dengan perkataan Allah. Sempurna. Dan kita hendak seperti Rasulullah supaya bisa kenal dengan Allah. Kenali Rasulullah dulu. Kalau kita sudah mengenali Rasulullah, pertanyaan ketiga, ma'rifatun nafsi. Kenali diri. Di dalam diri ini kira-kira adalah sifat-sifat Rasulullah. Nah itu hati-hati aliran Muhammad dalam diri kita, hati-hati gitu. Adalah sifat-sifatnya dalam diri kita. Adalah perkataan Rasulullah itu dalam diri kita, adalah akhlak Rasulullah itu dalam diri kita. Kan Rasulullah itu disuruh oleh Allah sudah. Kita umat Islam ini disuruh oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Kita disuruh, adalah kira-kira ikhlasnya miriplah dengan Rasulullah. Ridhonya miriplah dengan Rasulullah, syukurnya miriplah. Untuk sama tidak bisa, minimal mirip. Untuk sama tidak bisa. Sabarnya miriplah dengan Rasulullah, ya kan? Santunnya miriplah dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memberi dengan orang nang bakhil lawan sidin. Kalau kita memberi dengan orang yang baik dengan kita, manusiawi, ya kan? Tapi kalau kita bisa memberi dengan orang yang bakhil dengan diri kita, dalam diri kita itu ada Rasulullah, ada Muhammad. Menyambung dengan orang yang memutuskan, Rasulullah itu. Rasulullah. Cuma umat Nabi Muhammad itu ya ulun lah, kalau umat Nabi Muhammad semuanya kena kan, ulun lah, ulun tuh bedanya tipis dengan Rasulullah. Ulun kalau semuanya kena terdakwa semuanya, ini ulun aja kada apa-apa jadi tumbal kada apa-apa. Ulun dengan Rasulullah itu beda-beda tipis saja, bedanya sedikit saja. Kalau Rasul itu sedikit-sedikit beribadah, kalau ulun sedikit benar ibadahnya. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau ulun sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Bedanya sedikit, tipis pada bedanya, sama-sama sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau ulun setumat-setumat tidur, setumat-setumat tidur. Karena kalau didustai itu kan, apalagi diabetes, jam 8, jam 9, mariut langsung. Bila pian bawa guring, bergejolak, diabetes itu bergejolak, naiknya, naik setingkat, isuk guring lagi, naik lagi setingkat, itu diabetes tuh biar. Tapi kalau pian kada guring, turun levelnya, turun. Jadi kalau ngantuk lawan, minta maaf yang diabetes, minta maaf. Kalau ulun aman, ulun diabetes kada ada, kolesterol aman, asam urat aman, tekanan aman, dah. Karena kada pernah periksa ulun. Jadi aman semuanya. Kalau periksa ketahuan. Kira-kira demikian. Kenali diri, ma'rifatun nafsi adalah yang mirip dengan Rasulullah. Sudah bertemu dengan Allah, ya kan? Ibadahnya luar biasa, dijamin masuk surga, dosa-dosa yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah. Ibadahnya luar biasa, ya Allah. Kita yang belum tentu dijamin masuk surga,
harus lebih luar biasa dari Rasulullah, kira-kira demikian. Kenali diri. Nah ini hati-hati malah. Ini yang Muhammad di dalam diri ini, nah hati-hatilah. Itu setelah itu Allah di dalam diri. Ini habis Muhammad Allah, tapi hati-hati. Pesan singkatnya hati-hati. Yang dimaksud Muhammad di dalam diri itu sifat-sifat sidin itu adalah dalam diri kita. Perkataan sidin itu adalah dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita sabar, ada tuh berarti mirip, belum tentu sama, mirip. Kira-kira demikian. Mungkin itu kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabdah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi